Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini sudah bisa hadir dalam pembelajaran fisika dan dalam waktu silakan masuk dalam waktu 4 kali 45 menit kita akan melakukan pembelajaran dan Bapak akan mendampingi kalian dalam pembelajaran fisika ini. Untuk melanjutkan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu dan selanjutnya dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa pembelajaran tersebut. Silakan. Sebelum kita belajar, kita baca dalam hati. Baca doa dimulai. Doa selesai. Berikan salam. Doa selesai. Berikan salam. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum dimulai kita akan lakukan absensi dulu kehadiran kalian di pembelajaran fisika ini. Baik, kita akan lakukan absensi dulu kehadiran kalian di pembelajaran fisika ini. Alfra Bayrunisa, Anggi Saputra, Ispen apa? Habis ya. Ardiansah Priyatna. Oke, untuk pembelajaran hari ini kemarin kita sudah mempelajari yang namanya pengukuran di awal itu kita berbicara tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok seperti yang sudah disampaikan ada 7. Nah, ada 7 besaran pokok. Nah, dilanjut dari 7 besaran pokok tersebut, ternyata dalam pengukuran itu ada yang disebut dengan alat ukur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat apa saja yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pengukuran. Nah, di meja kalian sudah disiapkan LK1 sampai LK4 beserta dengan alat-alat ukurnya, yaitu alat ukur panjang. Jadi nanti LK tersebut silakan untuk diisi sesuai instruksi yang ada di LK. Nah, ini yang sudah disampaikan kemarin, kita berbicara tentang 7 besaran pokok. Ini mengulas yang sudah disampaikan, dan di sini pun ada yang disebut dengan besaran turunan. Nah, selanjutnya, ini yang harus diisikan di LK dari gambar-gambar tersebut. Nah, Anda harus mengisikan sesuai dari tugas LK1. Dibuka LK1-nya. Silakan dibuka LK1-nya. Sudah? Kalian diberi waktu 20 menit untuk mengisi LK1. Cara mengisi LK1 ini yaitu dengan melihat gambar yang tertera di layar ini. Jadi kalian nanti lihat ini apa, ini namanya, kegunaannya apa atau untuk apa yang A ini. B, yang B ini pasti sudah sering Anda
mengetahui yang ini. Karena pas masuk SMA saja kalian pasti bikin baju diukur seperti ini, ukuran pinggang, ukuran panjang lengan atau di bahunya. Ini pun sama. Kalau Anda yang suka olahraga pasti mengetahui ini. Nah, ini pun sama. Anda yang masuk ke puskesmas ataupun ruangan-ruangan kantor pasti ada yang namanya alat ini. Ini sama. Anda kalau yang masuk ke bengkel elektronik pasti menemukan ini. Jadi ini apa namanya, kegunaannya apa? DLK 1 tinggal diisikan. Ini pun sama. Anda tinggal mengisikan dan selanjutnya ini yang ada di meja ini nih. Nah, ini yang ada di meja atau tadi di permulaan kita melihat cara mengukurnya. Nah, alat ini apa? Nah, ini pasti tiap hari ini ketemu. Ini pasti ketemu tiap hari. Nah, tapi jangan tiap hari ketemu tidak tahu ini apa namanya. Tiap hari ketemu tapi tidak tahu namanya. Nah, ini tiap hari pasti ketemu nih yang ini. Selanjutnya ini pun sama. Nah, yang ini pasti ketemu. Yang ini pasti ketemu. Yang ini pasti ketemu. Ini yang ada di. Silakan dibuka LK1-nya. Sudah. Kalian diberi waktu 20 menit untuk mengisi LK1. Cara mengisi LK1 ini yaitu dengan melihat gambar yang tertera di layar ini. Jadi kalian nanti lihat ini apa, ini namanya, kegunaannya apa atau untuk apa yang ini. Yang B ini pasti sudah sering Anda mengetahui yang ini karena pas masuk SMA. Ayo kasih semangat dulu, tepuk tangan. Ayo alat ukur apa? Yang A. Sebutkan alat ukur apa? Nama alat ukur Ya, nama alat ukur apa? Nama alat ukur A adalah jangka solong. Kegunaannya untuk mengukur suatu benda. Nama alat B adalah meteran. Kegunaannya untuk mengukur jarak atau panjang. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan. Yang A dan B menurut kalian yang barusan disebutkan ada benar semua atau ada yang salah? Salah. Yang salahnya yang mana? Yang A. Nama alat ukur A apa? Dua alat kegunaannya untuk Mengukur masa benda. Berarti silakan yang salah bisa dikoreksinya. Ini bukan barusan apa? Jangka solong bukan. Yang ini barusan sudah dijelaskan buat teman-teman yang lain bahwa itu alat ukur. Sekarang kelompok ini C sama D. Silakan perwakilannya ke depan. Kasih tepuk tangan dulu. Nama alat ukurnya apa? Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? C sama D. Ini namanya stopwatch. Untuk kegunaannya untuk mengukur waktu lari, mengukur waktu renang. Terus lanjut. Ini namanya termometer. Kegunaannya
untuk mengukur suhu badan. Boleh, silakan dulu. Kasih dulu pernah. Dari penjelasan teman kalian, benar nggak? C sama D? Benar. Kalaupun ada kekurangannya, tapi secara garis besar itu sudah benar. Sekarang kelompok ini yang D, E. Nih, silakan. Neraca haus. Besaran yang diukurnya apa? Massa. Jenis besaran? Besaran pokok. Ya. Satuan pada alat? Gram. Satuan dalam SI? Kilogram. Dimensi? M. Betul? Betul. Untuk B-nya silakan alat ukur apa yang ada di gambar tadi? Meteran. Meteran. Besaran yang diukur panjang. Ya. Besaran pokok. Ya. Satuan pada alat sentimeter. Ya. Satuan dalam isinya meter. Dimensi? L. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok yang sudah ke depan. Silakan untuk kelompok yang sebelah sana C sama D. C sama D. Besaran yang diukur Waktu, jenis besaran pokok. besaran pokok, besaran pada alat, Bisa ada sekon. sekon, Sekon. sekon, T, ya, D, Termometer. termometer, Besaran yang diukur suhu jenis besaran pokok. Satuan pada alat Celcius. ya, Satuan dalam SI. SI, ya, Kelvin, Dimensi. Theta, ya, bukan O ya, dibacanya itu theta, ya, ditulis di pinggirnya, tak lupa theta. Dah, terima kasih, kasih tepuk tangan. Silakan. Kelompok selanjutnya, Neng. Mau bertiganya ke depan silakan. Mau sendiri boleh. Berarti di E dan F. E dan F. Ya, nama alat ukur. Alat ukur ampera kuat arus listrik, besaran pokok, satuan pada alat ampere, satuan dalam ampere. SI. SI itu standar internasional ya. Dimensinya apa? Ya. Nama meter, besaran yang diukur, intensitas cahaya, jenis besaran pokok, satuan pada alat, satuan dalam SI, candela, dimensi, J. Ya. Nah, kasih tepuk tangan. Berarti sudah melek sekarang, sudah mulai paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
GH. Nih GH. Ganti orang itu terus. Oh boleh. Penting ganti orang. Semua bisa mengalami untuk menjadi fasilitator menjelaskan isian dari LK yang dikerjakan. Silakan. Ayo berdua di depan. Ayo. Silakan. Berarti G sama H ya? Ya, G sama H. Jangka sorong. Besaran yang diukur. Panjang. Jenis besaran. Besaran pokok satuan pada alat. Dan sentimeter. Satuan dalam SI. Meter. Dimensi L. Ya, satu lagi. H. Berarti yang terakhir itu besaran turunan. Ya, kasih tepuk tangan. Berarti untuk ini sudah semua dan jawabannya yang sekarang hampir semua pada benar. Berarti yang tadi itu yang LK 1.2 agak lambat karena penyesuaian. Lupa jawabannya, cara mencari jawabannya gimana. Pasti kasih yang agak rumit ketika dikasih LK 1.2, tapi itu tidak menjadi rumit lagi karena sudah ada gambaran jawaban 1.2. Sekarang dibuka itu LK 1.4. Sebelum mengerjakan LK 1.4, mari kita bersama-sama nonton dulu bagaimana cara menggunakan alat ukurnya. Karena di situ ada alat ukur mikrometer stroke dan jangka sorong. Kalau mistar masa juga bisa, karena tiap hari bisa ya melakukan pengukuran dengan mistar. Tapi dengan jangka sorong tingkat ketelitian jangka sorong. Jadi hasil pada skala nulis sama dengan 2 kali 0,1 adalah 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya atau sama dengan hasil pada skala utama yaitu 9,1 ditambah hasil pada skala nulis yaitu 0,02. Hasilnya adalah sama dengan 9,121 maka hasil pengukuran jangka sorong, maka hasil pengukurannya adalah 2,2 adalah hasil pengukuran jangka sorong. Nah ini yang jelasnya ini. Berarti di belakang 0 itu ada 1, 2, berarti 2,2. Yang lurusnya mana? Ternyata di 6, berarti 0,06. Berarti 2,2 ditambah 0,06 jadi 2,2. Nah, samakan seperti ini cara ukurnya. Buku jangan dulu, hanya pensil aja dulu. Kerjakannya hanya pensil aja dulu menggunakan jangka sorong. Ini dari pusing. Nah, sebelum 0 berapa? Sebelum 0 berapa angka di sini? Berarti itu di angka berapa? 0,5 ditambah nanti berapa yang lurusnya?
kasusnya kalau ada 2 ya. Kalau di sininya 0 mah, di sini 0 contohnya. Pas di sini berapa Pak? Berarti 0,2 di sini tuh bukan 2. Jadi 0,2 kalau di sininya titiknya 0. Maka kita lihat pilihannya adalah yang ini ya. Demikian adik-adik untuk kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kembali dalam video berikutnya. Perhatikan pada gambar, gambar hasil pengukuran mikrometer skrup. Hasil pengukuran mikrometer skrup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Perhatikan pada gambar, ada 2 skala pada mikrometer skrup. Yang ini adalah skala utama. Ya, mikrometer sekrupnya dibuka ya. Sementara yang ini adalah skala putar atau skala nonius. Perhatikan pada skala utama. Skala utama ini terbagi menjadi 2. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Pada bagian atas, garis-garisnya adalah 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, dan seterusnya. Kemudian pada bagian bawah, ini ada garis-garis pendek yang berarah ke bawah. Selisih antara garis atas dengan garis bawah itu 0,5 mm. Jadi ini 0, ini adalah 0,5 mm. Ini 1, 1,5 mm. Ini 2, 2,5 mm, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada skala nonius. Skala nonius ini bisa diputar ke depan atau ke belakang. Skala nonius ini terbagi ke dalam 50 skala atau 50 garis. Setiap satu putaran skala nonius, maka pada skala utama akan bergeser sejauh 0,5 mm pada skala utama, sehingga satu skala nonius ini sama saja dengan 1/50 kali 0,5 mm pada skala utama, atau sama dengan 0,01 mm. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup ini? Kita lihat pada skala utama ya, S2 skala utama. Hasil pengukuran skala utama ditunjukkan oleh garis terakhir yang paling dekat dengan skala nonius. Perhatikan pada gambar, ini adalah skala nonius. Garis terakhir yang paling dekat dengan skala nonius adalah yang ini. Ini adalah angka skala utama. Berapa angkanya? Kita lihat. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini angka 8. Maka hasil skala utama sama dengan 8 mm. Bagaimana dengan skala nonius? Skala nonius sama dengan hasil pengukuran pada skala nonius ditunjukkan oleh garis yang sejajar dengan garis horizontal yang ini. Ini garis-garis pada skala nonius. Garis yang sejajar dengan garis horizontal ini adalah garis yang ini. Berapa
pada garis non-nilus ini, kita lihat ini adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, ini adalah 16. Jadi hasil pembacaan pada skala non-nilus adalah 16. Kemudian 16 ini kita kalikan dengan angka ketelitian skala non-nilus yaitu 0,01 mm dikali 0,01 mm. Atau skala non-nilus sama dengan 16 kali 0,01 adalah 0,16 mm. Nah, hasil pengukuran mikrometer skop adalah HU, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala non-nilus. Skala utama adalah 8 mm ditambah skala non-nilus adalah 0,16 mm. Jadi hasilnya sama dengan 8,16 mm. Nah, jadi untuk mikrometer skop yang mesti diperhatikan yang ada di depan kalian, yang ini adalah skala utama, ini adalah skala non-nilus. Jadi untuk mengetahuinya kan ini diputar, skala putar yang diputar-putar. Nanti pas posisi benda mentok di putaran, ini lihat, ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ini yang biru tuh. Jadi posisinya tambah 0,5 setengahnya. Nah, untuk cara mengetahui hitungan dari mikrometer skop, yang pertama dari angka terdekat ke skala putar atau skala non-nilus. Berarti ini kalau yang posisinya yang hitam, tinggal hitung dari 5, 5, 6, 7, 8. Kalau di posisinya yang biru berarti 5, 6, 7, 7,5 yang biru tuh. Kalau yang hitam itu sampai 8. Maka ini posisinya di 8 nih. Maka tuliskan skala utamanya 8. Selanjutnya dari skala putar ini berapa yang berimpit dengan skala utama, garis utama ini? Yang berimpitnya itu skala 15 itu di angka 16. Maka 16. Ada ketelitiannya itu 0,01 mm, maka 16 itu harus dikalikan 0,01 mm. Maka 16 kali 0,01 itu sama dengan 0,16. Tinggal ganti aja 0,1-nya dengan 16, jadi 0,16. Tambahkan dengan yang skala utama 8, maka 8 ditambah 0,16 sama dengan 8,16. Nah, begitulah cara menggunakan alat ukur mikrometer skop. Sebelum dilanjut karena waktu kita sudah habis sampai 9.45. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini dalam pembelajaran fisika. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk di kemudian harinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, mohon LK-nya dikumpulkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.